Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pasar tradisional di beberapa tempat ramai dikunjungi pembeli. Para pembeli dan pedagang kurang memperhatikan peraturan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sejumlah warga terlihat tumpah ruah memadati pasar tradisional Curug Tangerang, Banten. Mereka berbelanja untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri yang beberapa hari lagi. Namun tampaknya aturan PSBB tidak diindahkan oleh pengunjung pasar. Parahnya, para pedagang dan pengunjung pasar tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Pedagang dan pembeli banyak yang tidak menggunakan masker serta tidak menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Pasar tradisional di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ramai pengunjung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka berdesak-desakan untuk membeli kebutuhan menjelang Hari Raya, seperti sayuran, daging sapi, dan daging ayam. Parahnya, sebagian besar pengunjung pasar tidak menghiraukan himbauan pemerintah terkait COVID-19, seperti menggunakan masker saat keluar rumah dan hindari kerumunan, serta menerapkan jaga jarak atau physical distancing. Di Gorontalo, pasar mingguan di Desa Bongo 4, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bowalemo masih nekat beroperasi seperti biasa di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terlihat ratusan pengunjung memadati pasar tersebut tanpa mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Ironisnya, salah satu poin yang tidak boleh beroperasi dalam ketentuan PSBB adalah pasar mingguan. Bukan hanya pasar mingguan, seluruh toko sandang dan pangan telah ditetapkan untuk tidak dibuka selama penerapan PSBB. Sementara di Jombang, Jawa Timur, 2 hari menjelang Lebaran tiba, seluruh pasar tradisional dipadati pembeli. Salah satunya adalah Pasar Cukir di Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Para pembeli ini mengabaikan anjuran jaga jarak aman. Sementara para pedagang meski merasa khawatir tertular virus corona, namun kerumunan pembeli tidak bisa dihindari. Selain berkerumun, masih ada juga pembeli dan penjual yang tidak mengenakan masker. Tim TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana aktivitas pasar tradisional di Kota Medan, kami sudah terhubung dengan rekan Wanasari. Selamat siang Wanasari, bisa digambarkan bagaimana aktivitas kepadatan di sana? Baik, selamat siang Agita dan pemirsa. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga Kota Medan memadati pasar-pasar tradisional. Salah satunya adalah tempat saya mengabarkan saat ini, yaitu di Pasar Raya MMTC Medan. Ini adalah salah satu pasar induk di Kota Medan. Namun sayangnya, amatan kami banyak dari pedagang maupun pembeli yang mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona, diantaranya yaitu menggunakan masker maupun menjaga jarak. Banyak di antara pedagang yang datang kemari mengendarai sepeda motor, namun juga berboncengan, maupun mereka yang berada di dalam mobil, jumlahnya lebih dari 2 orang. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa pedagang yang tidak menggunakan masker. Mereka beralasan bahwa maskernya tinggal di rumah ataupun kelupaan, atau mereka tidak leluasa bernafas ketika menggunakan masker. Padahal untuk skala pasar tradisional MMTC Medan ini adalah salah satu pasar induk yang sangat luas, yang seharusnya protokol kesehatan diterapkan cukup ketat di sini, karena ini adalah salah satu pasar yang sangat ramai dikunjungi oleh warga Kota Medan. Dan ironisnya, sudah lebih hampir 2 jam kami di pasar tradisional ini, kami tidak melihat adanya instansi terkait, apakah Satpol PP maupun Satpam dari
komplek MMTC ini yang melakukan razia ataupun berkeliling di sekitar pasar tradisional ini, atau paling tidak memberi peringatan kepada pedagang maupun pembeli untuk selalu menggunakan masker. Terlebih Kota Medan saat ini masuk dalam zona merah, terutama area-area publik seperti pasar tradisional yang tetap beroperasi dengan berbagai alasan, tentunya alasan ekonomi, yang ini menjadi potensi besar penyebaran virus corona yang ada di Kota Medan. Secara umum Sumatera Utara memang tidak memberlakukan PSBB, namun pemerintah tidak henti-hentinya memberikan peringatan kepada warga untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Faktanya di lapangan kami melihat ada banyak sekali warga yang mengabaikan kondisi ini. Maka hal ini berpotensi besar meningkatnya jumlah penderita virus corona di Kota Medan. Apalagi data yang kami peroleh dari gugus tugas penanganan COVID-19 di Sumatera Utara, data ataupun jumlahnya mengalami peningkatan dari 200 orang positif virus corona, dan ini masih berpotensi apabila masyarakat terus mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Agita. Terima kasih, Wanasari, laporan langsung dari Medan, Sumatera Utara.